Dia salah link gak sih yang tadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Buka kamera sebentar, kamera on cam dulu ya. On cam. Oke ya. Ini siapa nih yang Tarki nih? Tarki. Tarki, silakan ke on cam kameranya. Tarki. Ini SD Tarki mana nih? Ini Tarki 5 Yohana. Ini maksudnya apa nih? Halo Yohana. Halo. Ini cuma nyalain on Zoom tapi nggak ikut kuliah ya. Yohana ini. Zoom ikut kuliah. Halo. Ah, ini ya. Oke. Bentar. Oke, hari ini kita bahas mengenai apa materi yang baru ya. Itu murabahah, murabah ya. Tapi sebelum kita mulai ya, eh, sebelum kita mulai kita absensi dulu ya. Absensi dulu, setelah bukti kehadiran ya. Ya, absensi. Bentar. Saudara kita ada kita. Hadir, Pak. Kita Nur Aisyah Hadir, Pak. ada Nur nggak ada? Hadir, Pak. Hadir. Ojo wajahnya yang sampai setengah wajah ya. Sampai ke leher ya, sampai ke leher. Coba lihat di on cam-nya wajah sampai ke leher nggak ya? Kalau apa si Nur Iya, hadir Pak. Nur ya, ya Hadir, Pak. hadir Nur ya, Hadir, Pak. ya. Marfiana, Hadir, Pak. Marfiana, ya. Kemudian Maulidina, Hadir, Pak. hadir Maulidina ya. Serliana, Siliana ada Serliana, nggak ada. Kemudian Tazkiyah, ada Hadir, juga. Pak. Oh dia, oh, Tazkiyah. Diangkat wajahnya ya, itu Tazkiyah. Tazkiyah, Tazkiyah, oh Tazkiyah, Tazkiyah ada lagi ya, Tazkiyah.
Ya, Zaskia, Zaskia ada, Pak. mana? Zaskia. Lagi di mana nih? Di kantor atau di mana? Di kantor, Pak. Kantor. Ya, di mana kantornya? Di Gajah Mada, Jakarta Barat. Di barat ya. Dan Iya. Yohana, Yohana mana? Yohana nggak ada. Hadir, Bapak. Mana ini? Ada. Lagi di mana kamu, di rumah atau di kantor atau ada di Di rumah, Bapak. Baru balik dari kantor. siap ya. Oke, sekarang kita ini stop seru ya. Seru. Kita masuk ke materi apa? Materi ini. Seru ya. Itu itu murabah, ya, murabah. Ya. Oh, itu. Ya. Jadi akuntansi murabah, sebelumnya kita sudah bahas akuntansi mudharabah ya. Dan sekarang murabahat. Jadi kita bahas mengenai apa konsep murabahah dan bagaimana penggunaan murabahah itu. Dan bagaimana ketentuan syariah dari transaksi murabahah itu ya. Kemudian rukun transaksinya, kemudian bagaimana pengawasan transaksi murabahah itu sendiri ya. Kemudian bagaimana alur transaksi murabah dari awal sampai akhir. Ada berapa orang terlibat ya. Kemudian cakupan standar akuntansi murabahah. Kemudian yang ke berikutnya teknis perhitungan dan jurnalan transaksi murabahah. Dan penyajian transaksi murabahah di laporan keuangan. Dan pengungkapan ya. Ini materinya ada 80 halaman ya. Dari dalam buku itu. Jadi murabahah itulah dia akad jual beli ya. Akad jual beli. Kalau kemarin kan murabahah bukan akad jual beli. Akad pembiayaan ya. Jadi si bank membiayai nasabahnya ya. Di mana pembiayaan itu apa return adalah bentuk bagi hasil. Kalau sekarang itulah jual beli barang ya, beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan. Ya. Nanti keuntungan itu yang jadi eh, total total apa penjualan barang ya, penjualan barang itu diperoleh dari harga beli berapa tambah margin. Total penjualan itu nanti dibagi cicilannya. Kalau cicilannya 12 kali bagi 12, itu yang cicilan. Jadi tidak ada bunga ya, tidak ada bunga. Karena marginnya. Kita ingin margin, bukan bunga itu. Ya. Saya beli barang 10, saya jual 12 ya. Berarti margin 2. 2 itu yang keuntungan buat saya. 2 itu bukan dari pokok, dari apa? Eh, ya bukan dari pokok pinjaman. Ini nggak ada pinjaman. Setelah saya beli barang, saya jual lagi. Ya, nggak pedagang lah. Jadi bank syariah itu nggak pedagang, pedagang barang dagang ya. Trading, kayak trading gitu ya. Jadi ya transaksi murabah dalam bentuk pembayaran tangguh ya, kredit bentuk tunai setelah menerima barang ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang. Di barang diterima nanti bayarnya ditangguhkan misalnya dicicil berapa kali. Kalau di bank kan eh, dia pinjamkan uang ya nanti disuruh debitur beli barang itu ya. Nah, cicilannya lah pokok tambah bunga. Bunga itu dihitung dari pokoknya. Oh, ini kan margin. Pak sama aja, beda, beda. Ya.
Kalau sama ya berarti pedagang itu riba dong ya, riba. Pedagang saya beli barang 80, saya jual 100, ada Bandung 20. Riba kan riba karena 20 itu dari pokok, pokok harga beli saya enggak. 20 itu bukan dari pokok. Saya pokoknya beli 80, ya hitung margin di pokok enggak ya. Itu bukan di pokoknya. Kompensasi di pokok. Karena ada tambah situ ya. Tambah. Jadi contohnya gini, kalau saya beli barang 80 bisa saya jual 100, untung 20. Ada juga sih beli barang barang 80, jadi sih jual 90 ada juga. Berarti kan margin itu bukan dari pokok, ya. Dari kesepakatan harga jual antara saya dengan pembeli ya, pembeli. Bukan saya tentukan harga, kesepakatan. Tanya pembeli ini harganya berapa, Pak? 100, bisa 90 nggak, kata pembeli. Kalau saya nggak mau jadi transaksi nggak terjadi gitu. Tapi kalau saya mau nego berapa? 90 bisa nggak? Saya iyain, berarti 90 sepakat kan. Sepakat harga 90 dan saya beli 80. Saya untung 10. Jadi kalau dia nyicil dan cicilan 110 bukan 90. Cicilan 90 bukan 80. 90 cicilan. 90 dibagi berapa kali cicilan? Kalau 10 kali cicilan bagi 90 bagi 10 berarti satu apa berapa? 0,9 cicilannya. Dibagi aja. Itu jadi beli barang tapi barang kredit ya, kredit. Tapi kredit itu bukan dari pokok. Jadi ada fleksibilitas dalam pembayarannya, bisa cicil 10 kali, 5 kali, 6 kali ya. Bagaimana ketentuan sehari transaksi murabah ini? Jadi boleh menggunakan murabah berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itu bukan haram ya, jual beli. Jadi bank itu berusaha jadi pedagang, ya, penjual, ya, penjual gitu ya. Cara gimana? Nah, kalau beli motor, ini kan kredit konsumsi nih. Kalau saya beli motor, harga motor berapa di pasar? 15 juta, berarti 15 juta. Cicilan berapa? 15 juta. Berapa kali cicilannya? Kalau 10 cicilan, 15 juta bagi 10, ya 1,5 juta. Nggak ada riba itu. Tapi kalau saya pinjam ke 15 juta, nanti dia bayarnya 16 juta, gimana itu 16 juta dari pokok 16 itu riba. Tapi kalau sepakat harga jualnya 15 juta, dengan pembeli ya silakan aja. Ya. Nah kalau hadis mengatakan seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, itu berbunyi sebagai berikut. Dari Suhaib Ar-Rumi bahwa Rasulullah bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, ya, mukharadah, ya, atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk dipelongo. Ya, itu yang keberkahan hidup di situ gitu. Jadi jual beli dengan tangguh itu boleh, asal jangan ada bunga, ya. Dan harus sepakati kedua belah pihak ya. Satu sehari itu terkait dengan transaksi murabah dengan digariskan oleh Fatwa DSN nomor 4 tahun 2000. DSN itu mengeluarkan fatwa ya tentang apa? Tentang ketentuan umum. Kemudian apa ketentuan murabah kepada nasabah, jaminan utang dan murabah. Dan spesifik ketentuan saya tersebut akan dibahas bagi rukun transaksi murabah berikutnya. Di rukun dalam eh, DSN itu dikatakan murabah itu harus memenuhi rukunnya sebagai berikut. Ada 1, 2, 3. Pertama eh, ada 2. Berapa nih? Ada 2 ya. Ya. Pertama ada pelaku transaksinya. Itu pembeli dan penjual. Kalau pembeli ada, penjual nggak ada, nggak sah itu.
Kemudian juga di dalamnya ada kandungan barang dan jasa, barang dan harga, serta ijab kabul. Ijab kabul itu termasuk rukun yang ketiga ini. Rukun pertama ada barang dan jasa. Rukun ketiga ijab kabul. Ijab kabul itu kan sebenarnya pernyataan bahwasanya penjual menjual barang ke pembeli dengan spesifikasi tertentu ya. Dan pembeli menerima sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh penjual. Harus ikhlas, kalau itu nggak sah. Misalnya saya jual jual sabun nih, saya paksa orang membeli sabun saya dengan harga yang saya patok, itu haram itu ya haram. Karena nggak sah ya, nggak sah karena ada prinsip tekanan. Tapi kalau saya jadi pedagang hanya maksa orang beli barang saudara, boleh dipaksa ya. Itu pasti marah gitu. Yang kalau pembeli marah, ini jatuhnya nggak terima proses ini. Ini transaksi murabah itu pembeli ya dan penjual. Fikih muamalah transaksi diserahkan memiliki komponen berupa akil balik ya. Jadi yang terlibat itu akil balik. Punya kemampuan memilih yang terbaik. Berarti berakal kan. Ya. Berakal kalau dia nggak berakal kan dia dikasih barang A, B, C, C itu pun jelek, itu pilihnya jelek deh. Sehingga transaksi itu tidak sah. Ya. Jadi juga bank dibolehkan untuk minta ke orang nasabah untuk membayar uang muka. Boleh kan? Ya. Uang muka itu di perbankan ditetapkanlah 30% dari harga perolehan. Ya. Sisanya nanti dicicil. Ya. Dia dibolehkan untuk jadikan jaminan. Ya. Jadi kalau nasabah tuan prestasi dibolehkan kenakan sanksi. Tapi kalau nasabah itu nggak bisa bayar karena kondisi force majeure, luar kontrol dia nggak boleh kenakan sanksi telat membayar pokok dan bunga. Telat membayar cicilannya, nggak boleh kenakan sanksi. Ya. Jadi dana denda yang diterima harus diperuntukkan sebagai dana sosial. Ini kan ada denda tuh. Misalnya kalau dia misalnya nyicil bulan ini, bulan depan punya nyicil, kan denda sebulan. Denda itu nggak boleh diakui oleh perbankan sebagai pendapatan. Denda itulah dana sosial. Ya. Nanti diserahkan kepada masyarakat yang berhak, yang kurang mampu lah. Ya. Kalau ini beda konsep dengan bank konvensional kan. Beda sekali ya. Di rukun objek akad transaksi murabaha meliputi usaha objeknya, ya. Barang dan jasa, apa yang diperjanjikan akadnya itu. Ini akad murabaha, jual beli itu barang nggak ada, berarti itu transaksi fiktif dia. Misal kita jual barang ke saudara 100 unit, harga 10.000. Tapi 100 unit kan harga 1 juta. Ya. Nah, tapi nggak ada ini, nggak ada fisiknya, nggak ada barangnya. Jadi dalam ketentuan DSN ini, bank terus memiliki barang dulu baru bisa kasarkan ke nasabah, baru bisa diakui itulah transaksi modal tambahan. Jadi pemilikan barang oleh bank sebelum adanya pemesanan disebut dengan murabah tanpa pesanan. Pesanan berarti murabah dengan pesanan. Jadi pengakuan pendapatan dari margin murabaha yang dianjurkan adalah metode proporsional yang mengaku pendapatan secara proporsional atas jumlah bidang yang berhasil ditagih.
Nah, kemudian metode proporsional itu yang mengakui pendapatan secara proporsional atas jumlah hutang yang fasilitasi. Ya, tetapi pada kenyataannya ada juga bank yang menggunakan metode unitas. Ya. Unitas. Ya. Unitas berarti pakai bunga kan. Ya. Dia presentasi bukan bunga, margin, margin, ya. Oke, margin. Ya. Nah, pengakuan pendapatan murabah secara non tunai dapat menggunakan metode unitas efektif atau metode proporsional flat. Ya. Kalau tadi itu kalau ya 15 juta, 10 cicilan setengah bagi 10. Ya, 10. Bagaimana akad akad itu kan juga kabul ya. Lalu tulis lalu pernyataan penjual dan pembeli ya. Itu dalam akad itu disajikan nama notaris serta informasi tentang waktu, tempat penandatangan akad, validitas pihak pertama, kedua, validitas bentuk akad beserta penjelasan akad. Dalam kesepakatan yang disepakati meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan ya, dan penggunaannya, ya, serta pembayaran dan jangka waktu. Juga realisasi fasilitas pembiayaan yang mengutamakan pembayaran, biaya ya, dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan tersebut, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, DSN melakukan pengawasan ya, terhadap secara periodik ya, DSN. Itu tujuan utama DSN itu memastikan ada praktek melakukan oleh perbankan syariah itu terutama praktek murabaha terus sesuai dengan syariah ditetapkan oleh DSN juga berdasarkan ketentuan dan hadis kan dengan karang dia. PSBB nomor 1 tahun 2006 tentang pedoman pengawasan syariah dan cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah. Jadi yang terkait dengan hasil pelaporan monitoring di perbankan itu ya. Satu, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Itu penting juga. Ya. Misalnya dia jual jual kalajengking, ya. Walaupun dia Muslim, tempatnya bersih, ya, tetap dianggap haram. Ya. Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah. Harga jual senilai harga beli tambah margin. Margin. Marginnya berapa besar? Itu margin yang diperkirakan tidak wajar lah, wajar. Margin. Kalau saya beli barang 10, jual 30 kan wajar. Ya. Jangan 30. Jual beli barang 100, dijual 50 itu enggak pas. Ya. Ini alur transaksi murabah ya. Jadi bank syariah sebagai penjual nanti negosiasi dengan pembeli ya. Kalau negosiasinya oke, nanti buat akad murabahanya. Dan setelah itu eh, eh, bank syariah beli barang, pemasok, nanti dikirim barang itu ke pembeli. Jadi bank syariah langsung melakukan transaksi dengan pemasok, bukan si nasabah dengan transaksi dengan pemasok, tapi banknya. Setelah transaksi pemasok, bank serahkan ke nasabah. Nah, setelah itu nasabah mengirimkan dokumennya ke bank syariah, dokumen.
pengumuman yang terkait dengan apa pembelian itu ya. Dokumen itu dimasuk kepada nasabah ya. Dan dokumen-dokumen apa seperti waktu penjualan, waktu pembelian ya. Sudah dan kwitansi kan belum, dia kan bertanggung. Sudah terima barang ya, asuransi pengiriman barang itu saja. Itu silakan ke bank. Nah, setelah itu ya, pada saat berikutnya kan tinggal melakukan pembayaran. Kalau setahun cicil 1,5 juta, tapi bayarnya 1,5 juta bulan Desember. Cuma 10 kali. Karena harga 1,5 juta kan. Nah, bagaimana teknis perhitungan transaksi murabah ini ya? Nah, akuntansi gimana? Pertama perhitungan dulu kita lihat ya. Ini contoh ya. Misal tanggal 5 Januari, PT Hania melakukan negosiasi dengan Bank Muni Bank Syariah ya, untuk memperoleh fasilitas murabaha ya, dengan pesanan untuk pembelian kenderaan ya. Jadi kalau sudah beli kenderaan pinjam ke bank, itu bank belikan itu barang. Harga barang 100 juta ya. Kemudian uang mukanya 10 juta, 10% dari harga barang ya, dibayar oleh bank 90 juta ya. Jadi uang muka 10 juta dibayar oleh bank 90 juta. Margin 18 juta. Kalau margin 18 juta berarti harga jual berapa ini? 100 tambah 18, 118 juta ya. Yang itu 24 bulan ya. Kemudian biaya administrasi 1% dari pembiayaan oleh bank ya. Nah, kita lihat bagaimana perhitungan penentuan margin murabah ya. Nanti bagaimana perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Dan bagaimana perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempoh. Ya. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana menghitung margin? Dengan metode anuitas. Makin lama jangka waktu pembayaran, maka makin besar margin. Misal kalau seandainya eh, sudah bayarnya setahun, setiap bulan setahun, itu marginnya penjualannya kalau sudah cicil 2 tahun itu lebih gede penjualan. Ya. Kenapa? Karena apa dengan menaikkan margin ya. Jadi makin lama jangka waktu cicilannya margin dinaikkan marginnya itu. Ya. Soalnya konotasi dengan bunga, bunga. Tapi beda kan, konotasi beda. Jadi konsep unitas itu hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Bukan sebagai dasar untuk menghitung bunga. Kan banyak yang ini yang kritik loh. Kalau pakai unitas kan kayak bunga aja. Ya. Pakai bunga, unitas. Ya, mereka mengatakan enggak gitu. Karena untuk unitas itu menentukan margin bukan menentukan bunga. Jadi cara hitung sama ya, cuman namanya beda, satu bunga satu margin. Nah, setelah margin ditentukan baru nanti eh, apa cicilannya ya. Kan harga beli tambah margin itu jumlah total cicilan akan dibayar oleh si nasabah. Ini contohnya, contoh misalnya. Ini perhitungannya. Nama nasabah Darmanto. Tukasi Kulon Projo. Kulon Progo. Lalu tugasnya Suartono. Ada O semua nih. Dan pokok pencairan itu 100 juta. Kalau tanggal pencairan nggak ada di kosong. Dasar marginalitas 10%. Nah ini dasar marginalitas itu. Dasar marginalitas itu dia menggunakan metode anuitas ya. Metode yang present value itu. Saya boleh apa cicilannya lah. Dan cuma tetap tiap bulan sebesar 353791. Jadi kalau 537 dibayar selama berapa? Selama berapa bulan ya?
Ya, ada 24 cicilan 2 tahun ya. Maka dia akan dapat margin sebesar berapa? Margin ya. Margin sebesar 10.747.823 ya. Di total yang dibayarnya 110.747.823.21 selama 2 tahun itu ya. Ya. Ini itu persis sama kayak bunga nih ya. Cuma diganti aja namanya. Asuran pokok nih asuran margin namanya bunga ya. Kemudian total asuran pokok dan bunga ini pokok dan margin ya. Margin ya. Gitu. Jadi pada saat akhir tahun kedua itu eh, hutangnya kepada apa hutangnya pada nasabah itu lunas nol. Nah, bagaimana perhitungan total piutang neto ya? Jadi total piutang neto total pembayaran ya oleh bank ditambah total margin. Nah, itu total pembayaran oleh nasabah. Tadi itu kan marginnya 10.747.823. Total piutang perusahaan ke PT ini itu ditambahkan 110.747 ya. Ini, ya. Nah, angsurannya bagaimana caranya? 110 total ini 110.747.823 nanti dibagi 24 karena ada 24 bulan. Jadi per bulan jatuhnya 4.614.492. Nah, bagaimana perhitungan angsuran margin bulan pertama? Angsuran margin bulan pertama rate per bulan dikali saldo pokok piutang bulan sebelumnya. Nah, ini saldo pokok per bulan kali saldo pokok. Jadi rate per bulan dikali saldo pokok piutang bulan sebelumnya. Nah, ini yang kayak mirip bunga itu. Mirip bunga. Ya. Angsuran margin T itu original margin T ya. Itu margin anuitas tambah jumlah bulan dalam setahun. Ya. Jadi saldo pokok piutang. Ya, margin tahun ini berapa? Kan 10.747.823,21. 3 bulan dalam setahun 12. Lebih 12 ya. Ya, 12. Ini saldonya ya. Contoh seperti ini ya. Kan bisa margin bulan pertama 10% bagi 12 ya. Lalu itu dikali 100.000 ya. Dapatnya berapa? Itu 83333. Ini asuran margin bulan pertama. Pokoknya mana? Asuran per bulan dikurang margin bulan T. Hasil bulan berapa nih? Bulannya ini kan. Hasil bulannya 4,614 juta ya. Per bulan nih. Ya. Nah, ini dikurang dengan itu margin bulan satu jadi sehingga pokoknya itu 3781.159,30 ya. Jadi ingat yang margin itu bukan riba ya. Walaupun secara substansi dia ngitung bersama sih. Ya. Ini beda ya. Cuma jadi kritik oleh kritikus syariah ya. Bulan kedua bukan hitungnya. Bulan kedua nanti total sama, cuman angsuran marginnya berbeda sama angsuran pokoknya. Sama kayak itu bunga itu. Ya. Ini contoh nih di tabelnya. Kalau bulan pertama margin yang dicicil itu ya itu 447 ya. Nah, dia cantumkan jumlah sama nih. Sama tuh. 447 892 Dia margin per bulan itu sama. Total angsuran sama ya. Gitu. Jadi margin yang sebesar 10 itu dibagi bagi apa 24 bulan ya. 24 bulan. Sama juga, pokoknya sama. Ya. Nah, perhitungan total margin ya seperti yang tadi ya. Itu jumlah margin pada perhitungan anuitas ya. Margin bulan satu tambah margin bulan kedua tambah bulan ketiga dan seterusnya. Ya. Dan prioritas nanti maka total margin lah segi berikut. Eh, Total margin bulan pertama 83 ke 333,3, kedua 801 dan seterusnya. Sehingga total margin lah 10
57, 82, 3,2. Ya, itu. Nah, perhitungan angsuran margin per bulan. Ya. Itu total margin dibagi jumlah bulan angsuran. Total marginnya 10 juta bagi 24. Berarti kan angsuran margin per bulan 447. Sama nih kan, bagi per bulan. Ya, bagi rata nih 47 ini. Ya, 47. Ya. Jadi perhitungan total piutang ya, total piutang, total pembayaran oleh bank tambah total margin. Pembayaran itu maksudnya harga belinya, ya, 100 juta tambah margin. Dalam perhitungan angsuran piutang ya, per bulan, angsuran per bulan lah total piutang bagi jumlah bulan angsuran. Total piutang berapa? 110 bagi kalau jumlah bulan angsuran 24 bagi 24. Ya, 24. Ya, dapat 4614. Nah, bagaimana menghitung pokok piutang yang masih berjalan? Jadi pokok piutang bulan T, pokok piutang sebelumnya, tambah angsuran, dikurang angsuran ya. Dapatlah saldo piutang pokok tahun ini ya. Ya. Jadi contoh saldo pokok piutang bulan pertama 100 juta dikurang dengan angsuran pokok ya. 4166. Angsuran ini margin belum ada ya. 4166 ya. Ini dapatnya berapa ini? Satu apa? Jadi 95 pokok kedua nih 95 dikurang ini kan di bukunya 95. Kedua kurang lagi dengan cicilan kedua dan seterusnya. Ya. Jadi ya dengan angsuran per bulan sifatnya merata tetap sepanjang masa pelunasan. Ini jumlah tetap, jumlah margin juga tetap angsurannya. Ya. Yang angsuran per bulan itu total angsuran per bulan, total piutang dikurang uang muka. Ya, dibagi jumlah bulan pelunasan. Pelunasan. Jadi kalau harganya 100 ya ada uang muka 10 berarti 90 gimana harus dicicil ya, oleh eh, nasabah itu ya. Kalau sudah ada uang mukanya. Ya. Misal dengan data tadi di atas ya, itu piutangnya 118 juta. Ya. Uang muka 10 juta, maka jauh waktu 4 bulan, maka cicilannya eh, nasabah itu total piutang dikurang uang muka ya, dibagi 24 dapat 4,5 juta. Kenapa lebih murah? Karena dia ada uang muka yang mengurangi pokok kewajibannya. Ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sama, angsuran per bulan juga dapat dihitung dengan menjumlahkan pokok per bulan dibagi 24 ya. Ya. Nah, bagaimana perhitungan pendapatan margin ya? Apa dihitung saldo tempo atau pembayaran angsuran. Jadi setiap tanggal jatuh tempo, bank syariah akan mengakui adanya pendapatan margin. Ya, biasanya pendapatan margin diakui tergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Berdasarkan PSAK 102, pendekatan diserahkan adalah pendekatan proporsional, bukan pendekatan annuity. Jadi proporsional terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Ya, berdasarkan persentase piutang yang ditagih itu eh, dapatlah cicilan marginnya. Nah, persentase keuntungan itu dari perbandingan antara total margin dengan total piutang. Ya. Jadi itu margin, itu persentase margin. Ya. Dikurang dengan uang muka ya. Ini perbandingan antara
Jadi yang kedua perbandingan antara total margin dengan biaya perolehan murabah, ya. Itu bisa hitung persentase. Apa perbandingan margin dan total piutang di luar uang muka? Dalam PSAK 102 itu disebutkan bahwa persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabah. Jadi menurut pengarang buku Pak apa Yahya itu ya, Rizal Yahya, itu menurut pandang dia penggunaan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan aset murabah tidak praktis untuk diterapkan, terutama dalam melakukan perhitungan margin yang dilakukan oleh bank pada saat adanya angsuran. Untuk itu, perhitungan presentasi keuntungan sebaiknya diambil dari perbandingan margin dengan total piutang di luar uang muka, ya. Nah, itu lebih lebih pas gitu. Nah, ini perhitungan presentasi keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang itu, ya. Jadi kalau presentasi keuntungan total margin berapa, itu total piutang itu. Misalnya jualnya 110, marginnya 10. Ini 10 per 100 itu. Dapat 10%. Ini contoh tadi itu. Ya, ini apa total marginnya 18 juta. Kemudian total ininya piutangnya itu 108 juta. Dia boleh prestasi keuntungan 16,66. Ya. Jadi perhitungan ini menghitung margin margin per bulan. Bisa margin per bulan berapa? Prestasi keuntungan 16,6%. Dikali angsuran per bulan. Berapa margin per bulan itu? Lebih simpel kan? Ya. Sisanya pokok ya. Kalau angsurannya itu 4,5 juta dikurang apa eh, margin per bulan ya. Dapat ada pokoknya 3,750 ribu ya. Ya, berdasarkan perbandingan angsuran pokok ya eh, dan dan margin angsuran pokok dan margin per bulan di atas bank itu selanjutnya dapat menyiapkan schedule pembayaran laba sebagai berikut ya ini. Ini schedule pembayaran ya. Jauhnya tempo kan ada 8 kali 4 tahun ya, berapa nih? 6 bulan. Nanti ada pokok dan margin. Jadi margin itu dari mana? Dari harga jual dikurang dengan harga pembeliannya. Ya. Pokoknya 1,750. Jadi pokok itu bersama sebulan kan proporsional. Kalau pokok sama tiap bulan. Ya. Jadi lihat ya, cicilan itu lah sama ya setiap bulan. Pokok di situ juga sama, margin juga sama. Kalau metode bunga kan beda, ya. Beda. Kalau cicilannya sama per bulan. Sampai 2 tahun nih, bulan ke 28 ya. Ya. Nah, bagaimana akuntansi murabah ini ya? Akuntansi murabah. Jadi pada waktu negosiasi, Bank Syariah tidak melakukan jurnal apapun ya. Karena negosiasi itu tidak mempengaruhi posisi keuangan perbankan. Aset nggak terpengaruh, utang nggak terpengaruh, itu yang terpengaruh. Ya.
Nah, bagaimana pengakuan uang muka ya? Berdasarkan 102 paragraf 30, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Ya, jadi ya pastilah selalu orang terima ya. Dalam partai perbankan ya, terdapat tiga macam alternatif mekanisme pengakuan uang muka. Ya. Pertama, dengan mendebit langsung uang muka. Jadi disepakati dia. Ya. Nah, sekiranya digunakanlah kebijakan penerbitan langsung ya untuk pengakuan uang muka ya. Maka uang muka itu dia dicatat sebagai rekening nasabah PT Hania ya. Kan di debit berarti ini rekening gironya itu tak bisa tabungan, bisa giro. Itu berkurang kan. Nanti dimasukkan uang muka. Boleh, jadi belum diakui sebagai pendapatan pendapatan murabaha. Masih masih uang muka dulu ya. Kalau lembaran pasaran dapat dilakukan dengan dua alternatif ya. Pertama, bank beli sendiri barang diproses. Yang kedua, bank mewakilkan nasabah untuk beli barang itu. Jadi, bank kasih duit, nih duit, itu kamu beli barangnya. Misalnya, kan tadi diakui eh, totalnya misal 10 juta, harga beli 8 juta. Kasih orang 8 juta ke nasabah. 8 juta bayarnya 10 juta gitu. Tapi kalau nasabah itu suruh beli. Ya. Sisa itu nggak margin, hak bank. Ya. Di sini nasabah dia nggak bunga itu marginnya. Bukan kenapa bukan margin. Ya. Kalau dibeli sendiri oleh perbankan itu dia bang langsung menghubungi supplier ya. Beli barangnya. Nanti nasabah jemput ke dealer ya. Jadi seperti misal kalau sudah mau beli mobil ya, nanti bank langsung transfer ke dealer ya. Nanti sudah ambil barang di dealer ya. Jadi sudah nggak bayar ke dealer. Kalau tadi kan sudah bayar ke dealer. Nah, tiap satu A membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok ya. Misal contoh tanggal 7 Januari untuk keperluan transaksi murabah dengan PT Hania, bank itu melakukan pembelian barang pesanan PT Hania dengan kepada pemasok Z senilai 100 juta. Jadi nanti catatnya presiden aset murabah. Jadi kalau ada di dalam apa neraca itu pesanan aset murabah, berarti itu apa aset itu belum diserahkan kepada itu kepada nasabahnya. Jadi dicatat cash pada eh, di kredit ya, cash keluar ya. Di debitnya presiden aset murabah. Jadi bank syariah itu bisa beli barang ke pemasok dengan pemberian kredit ya. Kredit bisa, tadi kan tunai. Bisa kredit ya. Kalau kredit dia apa presiden aset murabah, kreditnya utang pada pemasok. Jadi kan tunai ini ya. Cash rekening nasabah pemasok ya. Nah, soal pelunasan utang kepada pemasok ya. Kalau tadi kan utang, maka namanya utang pada pemasok pada cash pemasok ya. Ya. Ini bisa beli barang sekarang. Kalau datang nih, bang mau bayar seminggu lagi kepada pemasok ya. Maka jumlahnya utang pada pemasok cash ya, pada cash. Ya. Nah, bagaimana saat akad murabah tidak jadi disepakati ya, murabah itu. Sampai Saka 102 paragraf 7 disebutkan bahwa murabah berdasarkan pesanan itu dapat
bersifat apa? Eh, berapa? Berapa? Ya. Dia bersifat mengikat satu sama lainnya. Ya. Kalau itu tidak mengikat juga. Itu pembelian barang yang dipesan pesannya. Selanjutnya berdasarkan Pusaka 2, paragraf 30 disebutkan bahwa jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan biaya administrasi. Boleh diambil semua. Jadi, misal kasih uang muka 10%, kalau nggak jadi, uang muka diambil semua. Nggak boleh. Ya. Ini soal biaya administrasi aja. Nah, ini terjadi pada sekolah-sekolah Islam. Ya. Misal sekolah Islam itu, ada misalnya, dia lulus ujian nih, sekolah Islam. Karena suruh bayar uang muka SPP, uang muka misal 20 juta, kalau sumber tunai, ya. Begitu nggak jadi, uang nggak dikembalikan itu, kembalikan itu haram hukumnya ya. Alasan macam-macam, harus kan dipotong biaya administrasi boleh lah, ya. Nah itu nggak benar ya, haram hukumnya. Karena itu haknya si mahasiswa, si pelajar itu orang tuanya, ya. Kalau tetap dimakan sama orang Islam itu haram, berarti nggak berkah gaji guru, nggak berkah, ya asal juga nggak berkah. Maka sekolah Islam itu banyak walat itu ya, beberapa yang eh, apa nggak lanjut ya, berhenti, karena mungkin nggak berkah itu kali itu. Hampir semua sekolah Islam ke sistem itu, ya. Soal itu pengalaman saya waktu anak saya masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Kalau masuk SD, memang kita nggak punya alternatif ya. Karena saya pengen sekolah Islam. Tapi masuk SMP ada alternatif negeri. Ya. Ya, saya datanglah ke sembah Islam itu, SMP Islam, tempat sekolah dulu. Oh, aduh, sudahlah uangnya besar ya per semester. Lima pada biaya masuk kuliah. IPS, IPS itu sekarang 5 juta, dia bisa 15 juta itu. Ya, bisa 18 juta, ada 20 juta, ada 25 juta ya. Nah, saya pengen negeri anak saya, itu cadangan aja. Ya, ternyata nggak bisa balik. Nah, saya nggak jadi saya tes. Nah, saya jadi tes sekolah Islam, kita pas lagi masuk negeri. Ya. Ke negeri kan nggak semua, paling negeri berapa sih? Uang seragam, 3 jutaan. Saya protes ke sekolah Islam tuh. Ya, sampai saya surati, terus saya lupa. Saya ceramai dengan baik, Al-Quran nggak boleh makan uang muka yang batal itu. Terus dikembalikan. Nggak mempan itu. Ya. Saya perhatikan ya, gurunya banyak berhenti. Gurunya banyak berhenti karena kecewa. Gaji kecil dibayar gurunya. Padahal CP maksudnya banyak sekali. CP anaknya gede loh, lebih gede daripada IBS, 2 kali lipat dari IBS. Ya. Tapi gaji guru kecil. Ya. Beda jauh sama gaji dosen IBS lah ya. Mungkin berapa yang dosen IBS pasti 1/5 lah gaji dosen IBS. Gaji gurunya ya. Berhenti ganti. Sekolah-sekolah aja gaji kecil. Ya. Nah, saya nggak habis pikir bagaimana dia aplikasikan konsep Islam itu dalam sekolah ini. Saya nggak tahu. Ya. Nah, kembali lagi sini ya. Jadi uang muka ya 10 juta kalau nggak jadi dikembalikan ya. Jadi uang muka kan dikredit, didebit lagi ya. Jadi pendapatan personal itu yang dipotong yang biaya administrasi ya. Ini pendapatan personal. Kan biaya administrasi potong. Potong berapa 10% juta. Sisa dikembalikan ke rekening nasabah. Nah, ini baru benar ya. Baru benar ya. Enggak hanya sekolah Islam, sekolah non-Islam pun juga sama aja, memuka batal. Negeri pun sama. Kalau hasil lu terima di UIN, dia kasih SPP 5,6 juta, terima di UI, akhirnya nggak bisa diminta uang di UIN. Nggak bisa minta ribet banget urusannya. Mungkin saya biar aja anggap dia tuan asal kuliah di UI lah ya, waktu itu ya. Tapi paling itu kan soal Islam ini. Ya. Kan nggak ada masalah. Kalau UI mungkin karena burokrasi belum belit ya, jadi dia ada prosedurnya. Kalau di negeri misalnya UIN itu nggak segampang
Karena Putas itu kan bukan otonom, dia itu desentral dananya, direktorat. Itu nanti dicek lagi, ada nggak sembarang naik dana di situ. Jadi bilang korupsi lagi. Nah, saat akad murabah disepakati ya, bagaimana mencatat penjualan murabah? Dia mencatat Urbun sebagai bagian pelunasan murabah, ya. Mencatat biaya-biaya yang bertanggung nasabah ya. Jadi misalnya sampai Saka 102, paragraf 2, piutang murabah diakui sebesar biaya perolehan aset murabah tambah margin, ya. Ini jurnalnya, ya. Jadi bisa tadi kan waktu dia beli aset murabah kan di debit persediaan murabah kan. Itu diserahkan di kredit ya. Dia sesuai harga pokok tambah margin. Ini namanya margin murabah ditangguhkan. Karena kan di awal penyerahan itu maka kan diakui piutang murabah itu ya. Kalau diakui pendapatan murabah ya, karena itu kan masih awal tahun, ya, awal periodenya baru akan menyicil awal periode lah dari cicilan itu. Ya, jika boleh diakui sebagai pendapatan ya. Dan kalau diakui itu margin murabah yang ditangguhkan, jadi kewajiban bagi perbankan ya. Ya. Dia kan nanti nyicil kalau dia dibayar 10 bulan, nanti itu bagi 10 dia. 10 kalau 10% 1,8 tapi di debit kreditnya berupa pendapatan apa? Pendapatan murabah ya. Nah, pencatatan urban sebagai bagian pelunasan murabah ya. Terus sampai SK 102 paragraf 30 menyatakan bahwa jika jika barang jadi oleh pembeli akad jual beli sepakati, wang muka diakui sebagai pembayaran piutang ya. Yang kedua muka sebagai pembayar bagi pelunasan piutang murabah dilakukan sesuai dengan metode pencatatan uang muka. Ya, sama uang muka seperti sebelumnya ya. Akad murabah disepakati. Dalam praktek perbankan, sebagian besar bank syariah itu menggunakan alternatif ketiga itu uang muka dipegang dan dibayarkan oleh nasabah kepada pemasok ya. Uang muka sebelumnya diakui dengan mendebit rekening. Jadi uang muka tadi di kredit, di debitnya cash, dapat uang di kreditnya uang muka. Nanti itu di debit menggunakan piutang murabah, menggunakan murabah ya. Nah, pencatatan BBM yang ditanggung oleh nasabah ya, sehubungan dengan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah ya. Sebenarnya abang membebankan beberapa jenis biaya ya. Seperti biaya apa? Biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris, biaya asuransi. Nah, ini rinciannya. Ini dikenakan biaya administrasi 100.000, biaya materai 30.000, biaya notaris. Harus bisa pakai persentase 20% dari pembiayaan oleh bank. Dapat 205 juta, 250.000. Ini biaya asuransi 0,21% dari kali 2 tahun kan setahun itu 0,21% premi. Kali pembayaran oleh bank. PPN berapa? Jadi dapatnya 378 ya. 0,1% kali 2 kali pembayaran di bank berapa? Ya. Bank itu berapa? Pembayaran di bank itu adalah eh, berapa tadi? Ada tadi berapa? 100 juta ya, 100 juta. Ya. Berapa ya? Lihat sebelumnya ya. Sehingga pada saat itu dimasukkan ya kepada eh, beban itu dibebani kepada nasabah, maka nasabah berbanding 1,533 semua biaya-biaya itu. Kemudian dipisah dengan pada saat kredit diberikan itu. Dia menyusul berikutnya jadi 900.000, 30.000, 225. Di bank itu nanti mencatat pendapatan administrasi, persediaan materai, rekening notaris, rekening perusahaan asuransi. Karena bukan hak bank ya, nanti bank langsung masuk ke rekening. Debitnya lah rekening nasabah atas beban rekening nasabah. Ya. Ada beberapa biaya pencatatan ditanggung oleh bank ya. Itu nanti bagaimana mencatatnya. Seperti misalnya ya, ini ya. Misal dalam kasus piutang murabah PT Ania,
Bank memilih untuk menggunakan metode pengakuan keuntungan proporsional terhadap kes yang masih ditagih. Seiring berjalannya waktu, realisasi pembayarannya yang dibandingkan dengan skedul pembayaran segi berikut. Jadi tanggal uji tempo misalnya tanggal 2 Oktober, 3 Oktober, 4 Oktober, ya. Sorry, bukan 10 Februari, 10 Februari itu per bulan. 10 Maret, 10 April, 10 Mei, dan 10 Juni ya. Kemudian selama per bulannya kan sama 4,5 juta. Tadi kau dah dihitung ya. Pokok tambah margin ya. Dan pokoknya sama 375, margin juga sama 750 per bulan ya. Tahun pembayarannya 10 Februari. 5 lebar 4,5 juta. 4,5 juta ya. Kalau yang 10 April itu pembayaran 2 kali. 10 April sama 15 April. Nah, 2 juta sama 2,5. Ya kalau tanggal 10 Mei sekali. Ya kemudian tanggal 10 Juni itu pelunasan dini. Nah, lunasi misalnya dia melunasi ini ya. Maka kalau lunasi itu 4,5 juta ya, selama per bulan tambah 90 juta. 90 juta. Kenapa 90 juta? Karena pokok udah berkurang kan selama selama 4 bulan. 375 bagi kali 4 berapa ini? 375 kan dapatnya 6,5. Dapat 15 ya. 15 kurang berapa ya ini? 100 berapa itu ya? Margin. Sehingga pokoknya tinggal 90 juta ya. Nah, berdasarkan skill data dapat berapa pola pembayaran oleh nasabah. Pada pembayaran tersebut dan segi berikut. Pembayaran angsuran pertama, pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal uji tempo. Plan ini ditujukan oleh pembayaran pada bulan Februari. Atau pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal uji tempo. Bisa ditujukan pembayaran pada bulan Maret. Pembayaran bisa dilakukan sebagian pada waktu tanggal uji tempo, sebagian lagi setelah uji tempo. Jadi setengah-setengah. Bulan April kan 2 kali ini. Ya. Nah, kemudian pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal uji tempo dengan mengenai denda terlambatan. Ya. Bulan Mei ini. Bulan Mei ini coba perhatikan. Mei bayar 4,5 juta tambah plus denda. Karena bayarnya 30 Mei. Bukan 10 Mei uji tempo, bayar 30 Mei. Kalau yang 3 itu 10 April uji tempo, bayarnya sebagian 10 April, sebagian lagi 15 April. Tak kena denda ya. Ini kan jauh sekali kena denda. Ya. Yang kelima, pembayaran untuk melunasi hutang percepat. Itu. Ini ya. Nah, bagaimana jurnalnya ya? Jurnalnya ini. Ini jurnalnya sama lah. Ini jurnalnya. Kalau pembayaran angsuran dilakukan pada saat tanggal uji tempo, nggak ada masalah. Tinggal cash rekening nasabah pada piutang murabah. Kemudian ini yang pokok. Kemudian margin 750 ya. Pada penempatan margin murabah ya. Jadi piutangnya 1,5 juta, dipisah jurnalnya. Satu jurnal bayar pokok, dia membayar margin ya. Kemudian kalau dia bayar ada denda, maka piutang murabah jatuh tempo 1,5 juta yang pembayaran pokok itu. Kemudian dia ambil lagi murabah yang ditangguhkan 50.000 pendapatan margin itu. Margin. Kemudian tanggal 20 kan kena denda itu. Ya. Cash rekening nasabah piutang murabah jatuh tempo yang 1,5 juta. Ya. Kemudian pendapatan margin itu 50. Pendapatan margin murabah. Kemudian nanti ada denda. Ya. Dendanya mana nih? Ya. Oh, ini nggak ada denda kan? 2 kali pembayaran nggak ada denda. Denda itu nanti bulan apa? Apa yang tempat dikena denda. Ini tempo yang tadi itu ya. Ini. Jadi pendapatan apa murabah aja tempo 2,5. Nanti kas rekening nasabah 2 juta hutang murabah dan separuh ya. Dan seterusnya ya. Jadi pendapatan margin itu presentasi keuntungan kali angsuran yang dibayar. 16,6 kali 2 juta. Kemudian dikurangi margin murabah ditangguhkan 750 dikurang dengan pembayaran ini. Jadi sama margin 416 ini marginnya. Macam margin murabah akural. Ini betul margin murabah. Misalkan pada tanggal 15 April Agnia membayar kekurangan pembayaran angsurannya. Ya. Maka dilunasi
Dalam operasi itu cash rekening nasabah piutang murabah ditempuh separuh. Dalam pendapatan margin murabah akrual pendapatan margin murabah. Ya. Nah, bagaimana kalau pakai denda keterlambatan ya? Gitu. Ini contohnya seperti ini di jurnalnya. Tanggal 10 Mei piutang murabah ditempuh 41 juta. Ini kan piutang murabah masih 41 juta juga. Tanggal 30 Mei ditangguhkan jadi maju murabah ditangguhkan ya. Pendapatan maju murabah ini yang karena pelunasan sesuai jadwal ya. Nah, 30 Mei sesuai jadwal juga sama. 30 Mei juga sama itu sesuai jadwal ya. Nah, yang karena ini ada denda ya, kan terlambat kan 30 Mei itu kan tanggal 1 Mei. 10 Mei harusnya. Tapi dia nggak bayar. Maka ada di sini apa? Piutang murabah jatuh tempo. Ya. Pada saat bayar 30 Mei itu, piutang murabah jatuh tempo di kredit, debitnya cash ya. Tapi dia kena denda kan? Denda. Denda berapa? Dendanya itu 75.000. Maka denda itu nggak boleh dari pendapatan. Masuk rekening dana kebajikan. Ya. Kebajikan itu digunakan untuk bayar zakat, membantu kaum duafa dan sebagainya. Jadi ingat ya, pada saat 10 Mei, eh, dia kan harusnya pasang juta bayar. Ya. Nah, karena nggak bayar, maka jatuh untuk murabah jatuh tempo. Kalau belum bayar tuh. Karena marginnya ini tangguhkan karena belum bayar juga. Tanggal 30 Mei dibayar 4,5 juta ya. Maka akun piutang murabah jatuh tempo di kredit debitnya cash. Itu atas beban rekening nasabah. Karena pendapatan maju murabah akrual yang seperti yang jurnal tanggal 10 Mei itu di debit lagi. Nah, baru lagi pendapatan saat dibayar itu. Ya. Kemudian kas rekening nasabah pada saat kena denda itu nggak boleh lagi segi pendapatan ya. Kalau bank konvensional ini lagi pendapatan ya, denda ya. Pendapatan denda. Kalau ini enggak masuk ke kebajikan. Ya. Nah, bagaimana kalau melunasi pinjaman lebih awal ya? Kalau jurnal seperti ini ya. Jurnalnya adalah lebih awal itu eh, tanggal 5 Juni ya. Rekening kas nasabah 90 juta ini berpokoknya piutang murabah sisanya 90 juta suruh lunasi. Maka margin murabah ditangguhkan 15 juta ya. Pada margin murabah sisanya. Lalu baru potong pelunasan ke rekening nasabah ya. Beberapa potong bulanan 2 juta rekening nasabah. Nanti ini margin murabah ditangguhkan. Bukan yang sisanya itu 2 juta ya. Ini sama apa akhirnya habis kan ya. Habis ya. Jadi di dalam apa margin itu diakui juga ya. Ya. Yang misalkan nomor 12 paragraf 28, potongan angsuran murabah diakui sebagai pengurang keuntungan. Murabah. Ia diberikan karena pembeli membayar secara tepat waktu atau lebih cepat dari disepakati. Jadi dengan selain cara pengakuan potongan dengan cara mengakui ada biaya beban potongan seperti yang dicontohkan di antara diberikan. Atau lainnya bisa juga dengan mereverse pendapatan margin sebesar jumlah potongan. Metode mereverse ini eh, apa tidak diintroduksi dalam PAPSI 2013 apa prinsip akuntansi apa syariah itu perbankan syariah. Saya tidak dijelaskan lebih lanjut. Nah, mungkin di sini sebagai pernah dijelaskan dalam edisi yang pertama ya. Sebagai potongan piutang murabah PAPSI 2013 ya, mengatakan bahwa potongan pelunasan piutang murabah diakui sebagai pengurangan pendapatan murabah pada saat pelunasan sebesar jumlah diberikan. Jika potongan pembayaran cicilan piutang murabah diberikan kepada nasabah, maka ya karena membayar cicilan tepat waktu, maka potongan pembayarannya diakui sebagai pengurangan pendapatan murabah. Dan itu bisa juga karena adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah.
maka potongan pembayaran diakui sebagai beban bank. Nah, peluangnya implikasi apa? Pertama, pada pendapatan dibagi hasilkan. Jika diperlakukan sebagai pengurang pendapatan murabaha, maka pendapatan yang dibagi hasilkan berarti lebih kecil dibandingkan dengan metode potongan sebagai beban bank. Karena potongan tersebut akan mengurangi jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil. Adapun pada metode potongan sebagai beban bank, pendapatan dibagikan hasil tidak terpengaruh ya. Karena potongan yang diberikan itu seluruhnya ditanggung oleh bank syariah sebagai bagian dari beban operasional. Nah, variasi dalam transaksi murabaha. Yang pertama, variasi dalam kebijakan uang muka ya. Ini praktek perbankan terdapat tiga macam alternatif mekanisme perlakuan uang muka ya. Pertama, eh, pertama dengan menerbit langsung uang muka yang disepakati tersebut. Yang kedua, memblokir rekening nasabah sebesar nilai uang muka disepakati. Sebentar. Jadi itu ya, jadi diblokir rekening nasabah seluruh nilai uang muka. Jadi artinya kalau uang muka nggak diberikan uang muka, berarti uang muka diblokir ya. Eh, Kemudian juga misalnya kalau uang mukanya 10%, jadi langsung rekening giro itu diblokir secara uang muka. Nanti pada saat dia setuju uang muka baru kita pakai itu. Uang muka tidak diserahkan kepada bank, tapi langsung dipegang langsung oleh nasabah kepada pemasok supplier. Ya, kasih supplier uang mukanya itu. Ya. Jadi operasi dalam apa bisa operasi dalam pencatatan urban sebagai bagian penulisan murabah. Kalau muka sebagai bagian penulisan berita murabah dilakukan sesuai dengan metode pencatatan uang muka sebelum akad murabah sepakati yaitu alternatif satu. Uang muka didebit langsung dari rekening sebesar disepakati. Alternatif kedua bisa juga jika rekening diblokir sebesar uang muka yang disepakati. Alternatif ketiga jika uang muka dipegang dan dibayarkan langsung kepada pemasok. Ya. Nah, itu dibahas. Jadi kalau seandainya ini alternatif pertama ya. Alternatif pertama kalau jika rekening diblokir sebesar uang muka disepakati. Jadi rekening nasabah PT Ania ini langsung dikurangi ya. Nanti piutang murabaha, uang berkurang ya. Sebesar uang muka itu. Yang kedua adalah bentar, ya. Yang kedua alternatif kedua adalah itu uang muka dipegang dan dibayarkan sendiri oleh nasabah kepada pemasok. Proses ini biasa didahului dengan pembelian barang dengan mewakilkan kepada nasabah pembeli. Jadi beli barang, uang muka diserahkan kepada pemasok ya. Misalkan pada transaksi murabah PT Ania, karena uang muka sebesar 10 juta dipegang oleh PT Ania, maka para bank syariah mewakilkan pembelian aset murabah dengan menyerahkan uang 90 juta, dengan 100 juta. 90 tambah 10 juta. Jadi si apa piutang 90 juta dan rekening nasabahnya 90 juta karena 10 juta kredit pribadi yang dibayarkan kepada uh, supplier ya. Nah, pada saat dia menyerahkan barang itu, maka bank syariah melakukan jurnal persediaan aset murabah 90 juta, piutang wakalah 90 juta. Jadi tadi kan kalau uang muka diserahkan kepada bank itu eh, apa uang muka itu bagian dari apa piutang ya piutang. Ini kan uang muka dikurangi piutang dikurangi sebagai uang muka ya uang muka. Ya. Kalau ini tidak
perlu mengakui dan mengaku nilai wang muka digunakan seawal jurnal. Karena wang muka harus diberikan kepada developer. Jadi piutang murabah 108 nanti presiden aset murabah 90 juta, margin 18 juta. Oh, tadi kan presiden aset murabah 100 juta ada margin berapa? 18 juta. Ya. Piutang murabah 108 juta. Tinggal 118 juta itu. Piutang wang muka kan. Nah, bagi sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat 3 metode pengakuan keuntungan murabah. Pertama, diakui saat penyerahan nasib murabah. Yang kedua, diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih di piutang murabah. Dan ketiga, diakui saat seluruh piutang murabah berhasil ditagih. Jadi yang pertama diakui saat aset murabah diserahkan. Yang kedua, diakui proporsional dengan kas yang diterima. Yang ketiga adalah di akhir lunasan aja lagi. Ya. Nah, ini pertama kata satu, pengakuan margin murabah saat penyerahan aset murabah. Ini yang piutang murabah 108, kesediaan aset murabah langsung pendapatan margin murabah. Jadi kan pendapatan margin ditangguhkan. Ini langsung diakui. Ya, yang pertama itu. Ya. Eh, jadi saat jumlah pembayaran angsuran oleh nasabah, rekening nasabah 400 juta pada piutang murabah. Jadi margin udah nggak itu lagi, nggak dimasukkan. Sekarang kan langsung di depan, bukan secara aktual itu. Jadi saat dilunasi cicilannya 400 juta, piutang murabah 400 juta, jadi margin nggak dimasukkan lagi. Karena udah ada pendapatan marginnya. Ya. Kalau pengakuan pendapatan hanya pada saat piutang murabah berhasil ditagih, ya, seperti ini. Ya. Piutang murabah 108. Ini saat akad disepakati. Di sana aset 10 juta. Margin dari tanggungan 18 juta. Jadi kan nggak ada boleh hitung langsung pendapatan. Ya. Nah, pada saat dia lunasi ya, cicilan, 40 juta cicilan pertama, pembayaran surat pertama dan nasabah. Kemudian nanti jasa pembayaran surat terakhir dan nasabah, ya, 18 juta ini, ya, rekening nasabah 40 juta, rekening murabah 40 juta. Nanti margin tangguhkan langsung di akhir tahun setelah pelunasan itu. Ya. Nah, bagaimana praktik murabah untuk transaksi LC, ya? LC, ya. Jadi transaksi LC dan akad pakalah wal murabah, ya. Jadi transaksi LC biasanya menggunakan akad murabah. Karena pembelian tidak langsung dilakukan oleh bank, melainkan didaftarkan kepada nasabah. Karena kan nasabah yang negosiasi dengan pihak luar, dia beli dengan supplier luar, jadi seluruhnya menyerahkan barang ke nasabah. Ya. Bank hanya mewakilkan sehingga bank itu mengakui ada kewajiban LC ya, yang bentuk murabah. Jadi misalnya di datanya LC 100 juta, LC site kemudian perlu 3 bulan. Jadi LC 6 apa? eh, 6 tanggal 6 Mai. Jadi tempoh eh, berapa juta berapa ni? Kita sudah 10 minit lagi ya. 10 minit lagi, ya. Nah, skema praktik transaksi LC terdiri di atas beberapa langkah itu sebagai berikut ya. Nasabah bank berarti juga importir mengajukan LC, bukan LC ya. Dengan pembelian barang dan supplier di luar negeri. Setelah melewati prosedur pembiayaan, bank setuju memberikan LC. Terbit LC, bank mencatat sebagai komitmen bank. Rekening administrasi. Setelah LC dikonfirmasi luar negeri dan accepted ya. Bank bank bayar kepada bank beneficiary, bank yang importir luar negeri itu bank beneficiary namanya, ya. Bank eksportir luar negeri nama bank beneficiary, ya. Karena di luar negeri itu eksportir banknya bank beneficiary. Nah, saat bank bayar kepada bank beneficiary, akad murabah pembayaran dimulai. Gitu. Nasabah membayar bank sesuai skedul yang ditetapkannya. Ya. Nah, ini misalnya realisasi akad tersebut sebagai berikut ya. Margin bulan beratnya 4%, margin bulan kedua beratnya 4%, margin bulan ketiga 4%. Pembayaran pokok LC 50, 4% dari margin, ya. Nol, ini nol. Pembayaran pokok nol, nol.
Nanti pokoknya di baru akhir Agustus kan 3 bulan nih. Ya. Ini marginnya tadi berapa? 33 per bulan 3,3. Total 1 juta ya. Nah, jurnalnya seperti ini ya. Di jurnalnya. Saya penerbitan LC kontra kewajiban kemudian LC impor. Dan kewajiban kemudian LC impor. Ini rekening administrasi of balance sheet ya. Kemudian saat apa? eh, rekening nasabah 850 pendapatan atas biaya SWIFT. Ini kalau biaya caleg segala macam ya. Bimbani, ini tunai ya. Dan ujroh PIM pembukaan LC impor. 750 rekening dia, rekening administrasi mencatat fee atau LC dan pendapatan SWIFT misal ujroh tetapkan 5% dari nilai LC ya. Nah, kemudian saat LC dikonfirmasi oleh bank luar negeri, okey ya, belum seri itu dia kita accepted dokumen terima dari bank belum seri, nanti kita bayar, bank saya membayar dokumen LC impor kontra kewajiban dokumen LC impor. Kita perubahan dalam komitmen jadi kewajiban. Jadi kewajiban ya. Itu komitmen tadi dia di debit, di kredit ya. Jadi kewajiban komitmen LC impor. Maka di dalam operasi itu sebenarnya ini tadi ini komitmen kewajiban komitmen LC impor. Nanti kalau pasti bayar nih di debit kreditnya kontra kewajiban komitmen impor. Kemudian masuk ke tagihan LC kepada nasabah 100 ribu juta ya, 100.000 ya. Dan kewajiban LC impor kepada Pensieri Bank ya. Nanti dibayar kan merabah dengan nasabah TLC. Ini kan yang konfirmasi luar negeri. Ini bayar piutang merabah budget tanggungan tagihan LC. Ya. Budget tanggungan. Jadi tanggungan itu kan nanti 3 bulan, setiap bulan berapa? 3 juta, 3 ya. Ya. Ini kewajiban 100.000 giro Nasro, giro bank luar negeri. Ya, dibayar itu. Perasaan angsuran, jadi saat dibayar ke bank beneficiary luar negeri, catatnya ni ya. Ya. Perasaan angsuran pertama, kan 333 itu. Rekening nasabah, piutang murabah. 3 kali ngansur ini. Ya. Gitu. Ini kas rekening nasabah, angsuran ketiga. Angsuran ketiga, 1, 2, 3 sama angsuran. Yang ketiga baru tambah dengan angsuran apa, piutang murabah. Ya. Murabah kan masuk dalam murabah semua ni. Ini 133. Sehingga margin ditangguhkan 33 perabatan margin murabah. Sehingga pertama banyak jadi 0 ya. 0. Nah, bagaimana penyajian transaksi murabah di laporan keuangan ya? Berdasarkan PAPSI 2013 ya, terdapat beberapa akun terkait pembayaran pembiayaan murabah yang relevan untuk disajikan dalam laporan keuangan. Yang pertama, uang muka murabah dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya. Dan tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi murabah, di mana uang muka nasabah lebih kecil dari beban real yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang guard. Ya. Kemudian piutang murabah disajikan sebesar saldo pembiayaan murabah nasabah kepada bank. Kemudian margin murabah tangguhkan disajikan sebesar pos lawan piutang murabah. Dan beban potongan pelunasan angsuran murabah sebagai pos lawan pendapatan margin murabah. Dalam hal bank menggunakan metode personal, pendapatan dan beban yang terkait dengan langsung dengan transaksi murabah yang belum demonstrasi disajikan sebagai liabilitas lainnya dan hasil lainnya. Pendapatan margin murabah yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari hasil lainnya. Pada saat nasabah tergolong performing, sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan margin murabah yang akan diterima disajikan pada rekening administrasi. Jadi tidak diakui ya. Jadi kalau dia performing, diakui ya. Diakui sebagai margin murabah yang akan diterima. Kalau enggak, ini ada fee. Cadang kerugian penurunan nilai murabah disajikan sebagai pos lawan kontrak akun dari piutang murabah. Jadi sama seperti cara penilaian kembali juga kontrak akun. Denda disajikan sebagai kekemaran dari sumber dana kebajikan. Tak boleh sebagai pendapatan ya. Nah, pengungkapannya nanti diskursus gimana? Pertama, rincian ungkapkan rincian piutang murabah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis, valuta, kualitas piutang. Kualitas piutang terkait dengan kolektivitasnya, jenis penggunaannya, sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Dan jumlah piutang murabah diberikan kepada pihak berrelasi ya. Dan kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan.
dan bagaimana juga cadang kerugian penurunan nilai dan penghapusan dan penanganan piutang murabah yang bermasalah dijelaskan ya. Itu kebijakan seperti apa? Biasanya piutang murabah baik yang diberikan sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagi pemain bank ya. Dan itu yang maksudnya. Jadi nanti saya cari PR-nya, bikin soal ya, bikin jawapan soalan dia di buku itu. Oke, Oke, waktunya udah habis pas ya, 2:30. Kita kan jam jam 1 sampai jam 2, 1,5 jam ya, setengah jam. 1,5 jam, iya. 90 menit harusnya berapa itu? Udah lewat waktunya. Udah lewat ya, benar enggak? Ya, kan dipotong 20 menit ya. Harusnya 1,5 jam, harusnya lewat waktu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Udah ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, eh, tolong buka sefoto dulu ya untuk bukti apa absen ya. Ya. Oke, saya hitung ya. Satu, saya hitung ya. 1, 2, 3 ya. Bentar ya. Mana? Bentar nih. Ada yang... Siapa yang belum panggil tadi? Halo, Taskia, Pak. Maaf, saudara kemana kamu? Tadi kemana? tadi sinyalnya hilang, Pak. Keluar terus Zoom-nya. Ini ada dia siapa nih? Dia nih. Saya Eh, ini Pak, anak apa? akuntansi reguler saya juga, cuma baru tersinkron idlingnya minggu lalu. Oh, baru sekarang masuk udah berapa kali kuliah ini? Absenmu nggak cukup gitu. Selama ini kepada datang ya? eh Beberapa kali doang sih Pak, tapi Oh, sekali ini saya lihat kamu ada nggak pernah ketemu sama kamu nih ya? oh iya Pak, Ya, nggak pernah baru ketemu. tersinkron. Dan kamu juga telat datang hari ini. Kacau juga itu ya. Iya Pak. Gimana nggak bisa lulus kamu absenmu udah berapa kali itu? Dan ini udah ke-6 ya. Ke-6. Aduh, ini Iya kak, karena baru baru melengkapi KRST juga sih Pak kemarin Pak. ini kenapa lu salah dong? Pasti bisa nggak lulus kamu nih. Kak, ini kayak kampus Wadung aja gimana sih ya? Baru pinggir jalan tuh nggak kamu. Udah 6 kali kuliah baru masuk. Yang pasti nggak lulus lah kamu itu ya. Nggak, US-nya nggak diakui itu. Saya nggak akui US-nya. Ya. Iya iya Jadi Pak. aku minta surat keterangan di ke Prodi itu, Prodi Akuntansi. Ya. 5 kali nggak masuk gimana itu? Ya. Baru datang hari ini. Biasanya nggak pernah datang tuh. Tahu lah saya. Ya. Kan ada Eh, setiap itu sefoto itu. Ya. Sefoto. Kenapa Pak? Setiap pertemuan itu ada fotonya, ada absennya. Oh, iya siapa? Kamu nggak pernah absen, nggak pernah hadir. Ya. Nggak hadir kamu itu. Nama juga nggak ada. Ya. Nggak ada namanya. Oh ya Ya. udah Pak. Ini sekarang nggak ada nama. Mana ada, nggak ada namanya nih. Ada Nggak apa ada. namanya Pak? Ya. Siapa yang belum panggil tuh? Siapa nama lagi yang belum panggil? Nama aku nggak terdaftar namamu. Si siapa namanya? Lia Dia. Rajifat Rizky. Taskia, Pak. Siapa Apa? Taski ya? Siapa yang belum apa? Yang dipanggil tadi siapa? Saya, Pak. Taskia, Pak. Siapa? Taskia, Pak. Taskia. Taskia mana? Ya. Kaliannya juga belum, Pak. Taskia itu bukannya yang saya panggil tadi Taskia. Udah saya panggil Taskia nih. Yang nggak ada Serliana Priska nggak ada. Si Priska nggak ada. Priska nggak ada. Baru Nggak datang apa Serli. masalah tadi lagi di jalan. Ini juga baru datang Serlinya. Aduh. Enggak, Pak, tadi di depan baru. Ya. Tapi kalau absen nggak cukup, saya nggak langsung uasnya saya nolkan aja. Kalau absen UAS nol ya. Ngadunya ke prodinya ya. Kalau minta spesiasi ke prodinya. Ya.
Itu ya. Jadi nggak ada nih ya. Yang nama seperti nggak muncul nih. Ini coba saya tampilkan ya. Tampilkan absen nih ya. Nih. Ini peserta kelas terdaftar nih ya, terdaftar. Ini si Gita, si Nur, Melviana, Maulida, Serli, Taskia, Yohana itu aja. Kalian nggak terdaftar, ya. Ada lagi nama lain, ya. Ini yang subsen ini seterusnya, ya. Tiba-tiba muncul peserta baru nih, ya. Peserta baru namanya siapa? Nama siapa itu? Namanya si dia. Dia Aduh, Nazif Faturiski Pak. ya pokoknya nama dia pasti kan nggak ada namamu itu, ya. Nggak ada nama di absen. Selama kuliah 1 sampai ke 6 nggak ada namanya. Iya Dan selama karena baru 6 pun datangnya udah terakhir mau selesai kuliah, baru datangnya. iya sih Pak, benar Pak. Jadi, jadi kamu mikir-mikir dulu deh. Mending kamu tunda aja kuliahnya ke depan, ya, Oh ya sudah ke Pak. depan. Udah lama rusak IBS seperti ini ya, rusak IBS ya. Eh, Kayak kuliah di ruko aja, ya. Yang merusak itu kamu sendiri tuh, sama pejabatnya yang nggak ngerti aturan perkuliahan, ya. Saya nggak mau nerimanya lah, 6 kali nggak pernah masuk, ya. Cuma aja, ya. Saya mau terima ya. Kamu nanti mending melapor ke prodi ya. Pas patah mau terima ya, bilang itu ya. Oh iya udah berarti saya lapor ke Kaprodi Lapor ke prodi. langsing apa ya? Ya, di situ cara main prodi itu, cara main prodi Oh, ya. siap siap Pak. Masuk kayak kayak nyolong-nyolong aja masuknya, ya. Iya kan baru tersinkron Pak. Enggak ada urusan kalau terakhir enggak ada urusan saya dari sekarang. Kalau besok di awal kamu minta dispensasi, di awal semester minta dispensasi, Pak, biar bisa masuk ke kuliah, Bu. Nanti saya nyicil, ya. Ini baru masuk sekarang, ya. Aduh, parah, ya. Udah ya, ada lagi yang mau sampaikan? Ada lagi, ya. Jadi sampai ketemu ke minggu depan terakhir di kuliah, ya. Jadi yang satu lagi ini nggak sakui ini ya. Belum masuk Marwah soal ini sakui lah, ya. Dia surat resmi dari Kaprodi, ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sparta. Ya, Terima sama-sama. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin live Pak. Ya, sama-sama.